Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah matematika teknik untuk materi pekan keempat, yaitu inverse matrix, inverse matrix. Kita lanjutkan bagian kedua. Ini direkam pada tanggal 30 September hari Rabu. Seperti biasa kita menggunakan buku Erwin Kreyszig ya. Advanced Engineering Mathematics, judulnya, edisi ke-10, terbitan tahun 2011, halaman sekitar 301 302 ya. 301 302 ya. Seperti biasa kita menggunakan simbol matriksnya dan vektornya ini adalah dengan simbol tebal-tebal seperti buku Kreyszig ya, buku Erwin Kreyszig, dengan huruf besar itu untuk matriks dan huruf kecil untuk vektor ya. Kemudian bagian kedua ini kita akan membahas tentang lebih mendalam lagi mengenai matriks ya. Ada beberapa sifat-sifat atau nanti kita akan lihatnya seperti ini. Misalnya jika matriks A, sebenarnya ini bisa aja kita tulis A saja tebal tanpa menuliskan matriks, karena A tebal itu udah pasti matriks ya. Untuk mempermudah pengucapan juga saya tulis saja di sini, jika matriks A tebalnya adalah matriks A memiliki inverse, maka inverse tersebut unik. Apakah maksudnya? Kita akan lihat unik tersebut, yaitu misalnya ada dua inverse ya. Ada dua inverse dari A yang berbeda, misalnya B dan C. Ini asumsi beda, B dan C. Apakah benar berbeda B dan C ini? Maka kita bisa lihat sebelum dari video yang pertama ya. Video pertama kita sudah perhatikan, sudah ada teorinya bahwa perkalian matriks dengan inverse-nya itu menghasilkan bilangan identitas atau identity matriks, atau matriks identitas, atau matriks satuan, atau unit dari matriks. Yang mana matriks I ini semua nilainya 0 kecuali di bagian diagonal dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Diagonal yang nilainya 1, sedangkan yang lain nilainya 0 ya. Ini kalau di perkalian biasa seperti perkalian dengan angka 1 ya, yang menghasilkan nilai dirinya sendiri. Dan CA, matriks C kali matriks A, matriks C ini dan matriks B ini adalah inverse dari matriks A, juga menghasilkan I. Ini kita pisah ya, yang C sebelah kiri, yang B sebelah kanan. Kalau yang bahwa ini menunjukkan ada suatu perbedaan gitu ya. Jadi yang B sebelah kanan, A kali B, yang C sebelah kiri, C kali A, sama dengan I. Nah, di sini kita lihat bahwa B, matriks inverse matriks B, inverse matriks dari A yaitu B itu adalah udah pasti I kali B. I kali B itu kayak 1 kali B gitu ya. Matriks identity kali B ya sama aja dengan B. Kita masukkan yang di atas ini, CA ini kita masukkan sebagai I. Jadi I ini kita ganti sebagai CA dikali B. Nah, karena CA kali B ini kita bisa pindahkan dalam kurungnya, nggak masalah. C dikali A kali B. Matriks A kali matriks B ini adalah identity seperti di atas ini, karena B adalah inverse dari matriks. Akhirnya C kali I, karena I adalah identity, tentu saja menghasilkan C. Jadi intinya B itu pasti sama dengan C. Oleh karena itu inverse matriks itu nilainya pasti hanya ada 1. Ini dibuktikan bahwa inverse matriks itu nilainya cuma 1. Unik hanya 1. Kalau kita buat beda B dan C, ternyata B dan C itu adalah sama.
Ini salah satu cara proof ya, pembuktian. Ini penting di matematika ya, membuktikan sesuatu, apakah ini benar atau salah. Kemudian ya, selanjutnya, misalnya ada dimensi matriks A itu n kali n, n-nya n baris dan n kolom, jadi n kali n. Apa yang terjadi? Nah, pertama, inverse matriks itu memiliki inverse jika matriks itu tidak singular ya. Maka disebut atau tidak singular. Matriks A memiliki inverse atau matriks A tidak singular. Dan tidak singular itu kalau di materi yang pekan ketiga tentang determinan, kalau determinannya tidak nol berarti tidak singular. Kalau determinannya nol berarti dia singular. Nah, karena dia tidak singular atau non singular, maka dia memiliki inverse. Apa syaratnya? Jika dan hanya jika matriks tersebut memiliki rank. Ranknya itu rank yang maksimum. Itu ranknya adalah rank matriksnya adalah n. Kalau kurang dari n, maka dia tidak memiliki inverse. Kita lihat lagi di sini. Jadi kita sebut rank A itu sama dengan n. Rank A sama dengan n. Maka matriks A memiliki inverse atau matriks A itu tidak singular. Ya, dimensinya n kali n, punya n baris dan n kolom. Yang baris itu dari atas ke bawah, yang kolom itu dari kiri ke kanan. Baris pertama itu dari paling atas ke paling bawah, baris n. Yang kolom itu dari kiri kolom pertama, paling kanan kolom n. Maka jika inverse matriks yaitu A pangkat minus 1, ini adalah inverse suatu matriks A pada dimensi n kali n ini, nah, jika dan hanya jika, dia punya informasi itu ya, jika dan hanya jika, karena dia tidak singular, berarti determinan matriks A tersebut harus tidak sama dengan 0. Harus tidak sama dengan 0. Maka dia memiliki inverse matriks. Nah, bisa juga kita dapatkan bahwa matriks A itu tidak singular jika rank A itu sama dengan n. Tadi di sini ya, rank A sama dengan n. Dan matriks A itu singular jika rank A kurang dari n. Bukan kurang dari sama dengan ya, kurang dari n. Ini salah ya. Nah, ini yang benar, kurang dari n. Ini salah ya, kurang dari n. Kemudian jadi seperti itu. Ini harus diperbaiki. Perbaikinya pakai latex, jadi nggak bisa langsung diperbaiki. Jadi ini adalah kurang dari n, bukan kurang dari sama dengan n. Jadi matriks A tidak singular jika rank A sama dengan n, dan matriks A singular jika rank A kurang daripada n. Dan juga tidak singular maupun inverse punya inverse matriks jika determinan A itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara mencari inverse matrix ya, atau mencari solusi, bukan cari solusi maksudnya. Ini sering dipakai kayak di least square algorithm gitu ya, di gamma lower bound. Sering pakai jika exist ya, inverse dari A itu exist atau ada, maka apabila ada A, ini koefisien biasanya dari equation, dari persamaan, kali X ini adalah variable equation yang tidak diketahui, sama dengan B hasilnya. Ini ada di video berikut sebelumnya ya, tentang matriks OBE yang sebelumnya, pekan pertama dan pekan kedua. Nah, kita harus lihat sebelah kiri ya. Kalau kita sebelah kiri banget nih, A inverse minus 1, A pangkat minus 1 inverse A ini dikali A kan identity ya. Ini sebelah kiri harus sebelah kirinya B, nggak boleh sebelah kanan B. Jadi kalau matik ini nggak boleh sembarangan ya. Mau ditaruh di kiri atau kanan ini nggak bisa sembarangan inverse-nya ini.
harus kalau di sebelah kiri, kalau dia sebelah kanan juga. Sehingga ya kita dapatkan bahwa perkalian inverse matrik dengan A dengan matriksnya itu adalah identity. Jadi kita dapatkan bahwa vektor X itu adalah inverse dari matriks I, inverse dari matriks A dikali B. Ini kalau sebelumnya kita mencari X itu dengan OBE ya, misalnya dengan OBE, dengan rule Cramer, rule Cramer belum saya bikinkan videonya. Biasanya dengan matriks OBE, dengan OBE itu udah simple, kita buat substitusi mundur mendapatkan nilai vektor X 1, X2, X3 dan seterusnya, atau menggunakan rumus Cramer. Rumus Cramer itu menggunakan determinan untuk mendapatkan X1, X2, X3. Nah, kali ini kita mendapatkan X1, X2, X3 dan seterusnya dengan menggunakan inverse matrix. Ini yang sering digunakan dan paling gampang seperti ini. Kita menggunakan MATLAB atau Python ya. Kita tinggal aja tulis ins matrix, yang penting ranknya tuh dimensinya benar, dimensinya itu bujur sangkar, nggak masalah di pemrograman. Ini akan mempercepat rumus-rumus kita nanti, algoritma yang kita buat seperti itu. Tapi kita mempelajari semuanya karena semua itu ada hikmahnya ke depannya bakal dipakai ya. Seperti kayak matriks OBE, kayak pakai OBE nanti untuk eliminasi Gauss, Jordan, untuk membuat buat channel coding misalnya, generator matrik atau parity check matrix atau seperti itu misalnya. Dan juga ada eliminasi Gauss Jordan. Kemudian OBE juga digunakan untuk menentukan determinan ya, memudahkan menentukan determinan dengan kofaktor. Dia dengan kofaktor nanti bisa diambil diagonalnya aja, atau mempermudah juga mempersingkat perkalian kofaktor untuk mencari determinan, dan dengan determinan bisa dicarikan solusi X1, X2, X3, X, Y, Z, dan seterusnya. Dan sekarang bisa dengan menggunakan matriks. Ya demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, thank you, warigatou gozaimasu, dan kesun, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.